Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari kita membaca kitab Imamat pasal 23 disampaikan oleh Pastor Joas yang merayakan Hari Raya Tuhan. Saya merasa di DIN hari ini sangat punya makna dan sangat merasakan dan dulu saya pernah memperbincangkan bahwa Gereja 611 sudah berapa lama banyak yang terhadap Hari Raya Tuhan banyak menjadi pertanyaan. Sering menjadi perbincangan kita adalah jemaat di Perjanjian Baru, mengapa Gereja 611 berusaha untuk merayakan hari raya di seperti hari raya Pondok Daun, satu lagi akan hari raya Perdamaian dan juga hari raya Pondok Daun, dan juga kita akan merayakan hari raya Pondok Daun, hari raya Paskah, dan hari raya Pentakosta untuk menyambut Roh Kudus. Dan kita selalu melihat hari raya Tuhan, tetapi kita harus jelas sesuatu. Setiap tahun kita merayakan hari raya ini, kita akan menjadikan merayakan hari raya, untuk merayakan hari raya, dan merayakan hari raya menjadikan tradisi atau budaya Gereja 611 seperti Gereja 611. Tetapi kita bersyukur lewat kitab Imamat Allah terus memperbaharui pikiran kita. Dari mempersembahkan korban persembahan, kita secara teliti untuk membaca, dan dari segi imam kita untuk memahami. Saudara semua, hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita, Allah menetapkan hari raya punya tujuan dan menyatakan kebenarannya, bukan karena kita berkata Pastor Joshua Simo ingin atau Ketua Sel ingin merayakan hari raya, kita merayakan hari raya, tetapi mengapa Allah menetapkannya hari-hari raya ini, dan apa hubungan dengan kepercayaan kita hari ini atau agama kita. Setahun demi setahun kita apakah bisa menjadikan satu tradisi, dan hari ini dengan tema merayakan hari raya Tuhan masuk dalam langkah ciptaan penebusan. Hari raya dan juga dengan penciptaan itu sangat ada hubungan. Dan saya merenungkan di kitab Imamat, saya ingat kembali di kitab Kejadian di pasal 1 ayat 24. Di situ firman Tuhan berkata, hendaklah bumi di situ harus ada terang, ada plus. Dia 14, jadilah benda penerang untuk memisahkan benda-benda penerang menjadi tanda menunjukkan masa dan hari-hari dan tahun. Tujuan Tuhan menciptakan benda penerang yaitu untuk membedakan hari-hari dan menentukan tahunnya, itu merayakan hari raya dan juga perayaan hari raya. Dan dalam penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menurut rupa dan gambarnya menciptakan manusia. Tetapi sebelum manusia dijadikan, dalam rancangan penciptaan Allah sudah ada hari-hari yang ditentukan, sebab Dia ingin agar manusia mempelajari sesuatu, bahwa dalam penciptaannya Dia Allah yang punya waktu dan punya langkah atau step. Dia sangat mengutamakan, dan
Ya, di antara kita mungkin kita merayakan hari raya seperti rutinitas, tetapi kita di kitab 20 Imamat pasal 23 ini, di kitab Imamat kita harus merasakan dia Allah yang menciptakan, mempunyai langkah dan juga hari raya. Dengan lewat hari raya mengajar orang-orang yang ia ciptakan untuk berjalan bersamanya dengan langkah Tuhan untuk melewati setiap hari. Lewat merayakan hari raya kita terus mengadakan interaksi dengan Allah satu. Hari raya Tuhan, jemaat harus berkumpul. Di situ berfirman Tuhan kepada Musa, berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Ini adalah yang mereka harus berkumpul. Orang Israel dalam waktu yang ditetapkan mereka harus ada pertemuan di hari raya Allah, di umat Allah. Apakah kamu termasuk umat Allah? Salah satu kuncinya di dalam perayaan hari raya Allah, kamu akan bersama. Dalam budaya yang masa lalu, setiap suku dan setiap agama punya hari rayanya sendiri. Hanya umat Allah, bagaimana kamu dipisahkan dari dunia ini? Yang kamu rayakan adalah hari raya Tuhan. Dan saat ini kita juga harus merespon mengapa kita menyatakan bahwa Kristus dilahirkan di hari raya Pondok Daun. Ini berbeda dengan hari raya dunia. Seperti masa itu orang Israel waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, bagaimana mereka tahu bahwa dia adalah umat Allah? Dia melewati kalender yang mereka pegang, berbeda dengan kalender orang Kanaan. Seperti kita orang Cina, kita mempunyai kalender kita, dan kebanyakan kalender Cina membawa budaya dari Cina. Mengapa kita harus merayakan hari raya makan bakcang? Ini karena terpengaruh dengan tradisi dan hari raya kita di situ ada Allah. Jadi umat Allah harus berkumpul. Kita berkumpul, kita sebagai umat Allah, kita berkumpul bersama untuk takut akan Allah. Sedang dikatakan tradisi dibicarakan bagi orang Kanaan. Kami merayakan hari raya sebab Allah diam di tengah-tengah kami. Kami takut akan Allah dan kami menghormati setiap firman Allah. Kami takut akan Allah, jadi kami menghormati langkah Allah dalam waktu yang ditetapkan Allah. Saudara-saudari semua, waktu kita gereja 611 kita memulihkan hari raya. Sebenarnya pertemuan itu sangat adalah kunci. Jadi kita waktu merayakan hari raya Pondok Daun, kita akan ada drama, dan sekarang juga sudah artis Kingdom sudah di situ untuk menawarkan sebab kita merayakan umat Allah berkumpul bersama untuk merayakan hari raya. Poin kedua di ayat 3, hari raya yaitu mengingatkan akan penciptaan penebusan Allah. Merayakan hari raya terlebih dahulu kita harus bisa untuk merayakan hari Sabat. Waktu kita membaca ayat ketiga, kita dapat sangat merasakan dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada hari Sabat. Waktu kamu mendengar ini, kalau sebagai umat Israel, bagaimana perasaanmu dan apakah identitas mereka? 400 tahun lebih mereka sebagai budak. Mereka menjadi budak 400 tahun sebagai budak. Apakah ada hari Sabat atau hari perhentian?
setelah di sini mengatakan jangan kamu melakukan suatu pekerjaan. Rupanya Allah berfirman kepada umat yang diperbudak ini, lapis pertama, aku telah menyelamatmu, membawamu keluar, kamu tidak perlu lagi menjadi dulu untuk bersusah payah. Dan Tuhanmu bukan lagi Firaun, tetapi Tuhanmu adalah Allah yang mengasihimu. Dan Tuhanmu adalah Dialah Allah yang menciptakanmu. Hari Sabat di Kejadian, waktu Kejadian telah ditetapkan oleh Allah. Allah ingin orang tahu satu hal di hari Sabat, seperti dikatakan oleh Pastor Joshua, kita harus merayakan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari kita merayakan Allah, celebrate dengan Tuhan. Dan juga hari Sabat adalah kita bisa hari perhentian atau istirahat bersama Tuhan, di mana kita untuk disegarkan kembali, dipulihkan kembali. Dan Allah berfirman kepada umat itu, 6 hari kamu melakukan pekerjaan, tapi 1 hari kamu merayakan bersamaku. Ingat pada Tuhan yang menciptakan, bukan Allah perlu istirahat, tetapi Allah yang menciptakan, Dia ingin membawa umatnya. Di hari Sabat kita terkonek dengannya, kita bersekutu, dan kita bertemu dengan Tuhan. Kita bisa terkait dengan Tuhan, kita bisa masuk dalam perjanjiannya. Ini adalah hari Sabat. Saya berpikir kalau Allah tidak mendirikan hari Sabat, orang akan bagaimana? Rupanya manusia bisa saja tidak istirahat. 400 tahun bisa saja terus bekerja. Ini bisa dilakukan manusia. Bahkan di zaman yang modern sekarang, orang bisa saja tidak berhenti bekerja, sebab di dalam kita banyak yang menggerakkan kita untuk terus bekerja. Keperluan untuk hidup, uang. Kalau kamu di dalam pelayanan dan pekerjaan, gajimu lebih tinggi, sebab di dalam masyarakat di dunia terus bergerak. Kalau tanpa hari Sabat, orang tidak akan berhenti. Kalau tidak ada hari Sabat, kita akan mudah lupa pada Allah. Kita jangan meninggikan diri kita sendiri. Kadang kita, saudara, juga ada pergumulan. Ada kalanya kita hari Senin sampai Sabtu sibuk, hari Minggu kita ingin istirahat, tapi kita akan perlahan-perlahan akan mundur. Kita mencoba untuk tidak ada lagi kebaktian atau ibadah di online. Tapi kita di online kita juga bisa mundur. Di hari Minggu kita ada waktu, atau apakah kita bisa mencari hari Senin sampai Jumat untuk melihatnya kembali ikut mundur-mundur, tetapi tidak ada terjadi, maka tidak merayakan hari Sabat. Ada waktu lenggang baru datang ke gereja, dan orang mudah perlahan untuk mundur. Tetapi mundur ini merujuk pada apa? Kita tidak masuk di dalam langkah Allah. Kita lupa akan Allah Sang Pencipta. Kita menjadikan bos kita di bumi sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Tapi hari Sabat, kita setiap minggu datang di tempat ini, kita dengan tindakan berkata kepada Tuhan Pencipta, Engkau menciptakan aku, menciptakan aku dalam hidupku. Setiap hari aku mau mengikuti langkahmu, dan aku harus terkait dengan Engkau. Kalau kita tidak terkait dengan Allah, maka kita akan kembali ke tanah perbudakan. Kita akan kembali ke tanah Mesir untuk diperbudak selama 400 tahun, dan berusaha Allah untuk merayakan hari raya, bukan
untuk merayakan, tetapi ingatlah akan penciptakan dan penebusan. Saudara semua, jangan kita mudah lupa akan niat ini. Hargailah setiap Allah, connect dengan Allah setiap hari. Ayat 4-11. Ini perayaan hari raya musim semi. Jangan di sini mengingatkan kita jangan lupa pada hari raya dan penyediaan Allah. Ayat 4-8 mengatakan hari raya roti tak beragi dan juga hari raya Paskah. Hari raya Paskah adalah hari yang diingatkan orang Israel waktu keluar dari Mesir, waktu mengingatkan bencana yang ke-10 di mana membunuh anak sulung. Di sini Allah mengingatkan umat kan, di mana di gerbang pintu, di ambang-ambang pintu harus membasuh dengan darah agar malaikat maut tidak mendekat pada rumah mereka. Paskah melewati kegelapan, lepas dari kematian dan bencana, di mana 400 tahun di orang Israel pertama kali menciptakan anugerah Tuhan, keselamatan itu sangat nyata. Rupanya malaikat bisa mengenal orang dan mengenal di mana ada darah anak domba umat Allah dan juga yang tidak mempunyai tanda orang Mesir, dan membunuh anak-anak sulung mereka. Kemudian Firaun melepaskan mereka. Bahkan mereka telah mempersiapkan roti tak beragi, telah diajar terlebih dahulu. Kamu harus keluar dari Mesir dan menyeberang Laut Teberau. Kamu harus dengan cepat mempersiapkan makanan. Mengapa harus merayakan hari Paskah? Bagi orang Israel, mereka harus ingat akan keselamatan penebusan ini. Bagi kita ada 2 lapis maknanya. Saudara semua, jangan lupa akan kerendahan kita. Mungkin hari ini Tuhan memberkati kita di dalam berkat Allah, berkat kita semakin baik itu kesehatan, ekonomi kita. Orang rumah 3, Allah terus melindungi komunitas kita. Tetapi mengapa bersama kita harus merayakan hari raya? Ingatlah kita di tanah perbudakan, ingatlah kehidupan di titik terendah, rendah dan rendah lagi. Jadi di perjanjian baru Paskah, Yesus memilih hari ini. Dia memecah-mecahkan roti dan dia masuk dalam penderitaannya dan juga memberitahukan kepada kita itulah keselamatan. Di hari Paskah kita mengingatkan keselamatan Allah. Bahkan begitu banyak hari-hari raya, Paskah adalah hari pertama mereka merayakan bersama. Mereka belajar untuk merayakan hari raya Allah. Sebelum punya hari raya yang lain, mereka sudah ada hari raya Paskah. Sebab mereka ingat mereka diselamatkan. 9-14 menerangkan tentang hari hulu, hasil pertama. Di sini ayat 10 dikatakan kamu akan menuai hasil, kamu harus membawa berkas hasil pertama pada penuai. Penuaian pada Imam ayat 14. Sampai hari itu janganlah kamu makan roti dan berti gandum atau gandum baru sampai kamu membawa persembahan Allah. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun di tempat kediamanmu. Di sini dikatakan hasil pertama. Apa artinya? Hari panen pertama, yaitu kamu masuk ke tanah perjanjian.
mereka mendengar firman Allah ini, mereka masih di padang gurun, belum masuk ke tanah Kanaan, tetapi Allah berfirman kepada mereka, kamu pergi ke negeri itu, aku akan memberikan negeri itu padamu, padahal kamu menuai hasilnya, maka berkas hasil pertama harus dipersembahkan kepada Allah. Dan juga kemudian dikatakan harus memberikan persembahan korban bakaran, Tuhan sajian, dan curahan. Kapan kamu mengadakan setelah mempersembahkan korban panen pertama? Mengapa harus mempersembahkan ke hasil panen pertama ini? Sebab Allah mengingatkan umatnya, dialah Tuhan yang milik negeri itu, dialah sang penyelamat. Dia ingat pada kita, dia pasti menyediakan bagi kita. Ada orang bercanda, ada orang akan berkata, kamu percaya Yesus, apakah Yesus akan memberimu makan? Tapi hari raya Allah memberitahukan kepada kita, dia menyelamatkan kita, dia pasti akan memelihara kita. Dia telah membayar harga menebus kita telah di tanah perjanjian, dia pasti akan menyediakan. Dan bersama hari raya mengingatkan rakyat umat Allah, ingatlah bahwa Tuhan Allah itu Tuhan. Di sini kita mudah lupa, atau secara manusiawi seberapa kita mudah lupa akan anugerah Tuhan. Saya merasa setiap ganti pekerjaan merupakan satu tantangan bagi saudara-saudara di tempat kerja, di pasaran. Setiap hari kita mencari pekerjaan baru, kita mencari Allah. Saya ingat waktu pertama sekali saya untuk mencari pekerjaan, dipenuhi dengan tanda Allah dan tahu bahwa Allah yang membuka jalan. Rekan yang lama memberitahukan saya bahwa kamu pergi ke tempat yang baru, kamu diberkati, bukan kamu determinate. Tapi kamu bisa tinggal di sini, kamu bisa tapi kalau kamu ingin belajar yang baru, kamu pergi berdoa untuk mencari pemimpin sebagai tanda, ini sangat bawa berkat. Bahkan sebelum bekerja saya juga mencari Nabi juga mengatakan kamu membawa berkat di tempat yang baru. Tapi kalau berkat dengan susah payah, melakukan yang salah, bekerja salah, akan diomeli orang. Dan saya berkata, apa pekerjaan ini yang dibawa oleh Allah untuk saya, dan dalam bola berkata, di mana engkau Tuhan? Apakah aku mengambil keputusan yang salah? Apakah hadiratmu telah meninggalkan aku? Maka seketika kita mudah lupa arah yang menyelamatkan, tetapi kita mudah Allah yang menyediakan. Jadi di sini mengingatkan kita, mengapa harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Pada hasil panen pertama, kita mempersembahkan bagi Allah dan memberitahukan kepada Allah, segala awal yang baru itu dari Engkau. Engkau yang menyediakan bagiku. Tanah perjanjian adalah Engkau yang membimbing aku masuk. Engkau adalah Tuhan di tempat itu. Dan juga mengingatkan bagi saudara-saudari semua, apalagi di tempat kerja, kalau kamu mendengar renungan pagi ini, kamu masih di dalam kesibukanmu, hari ini Tuhan mengingatkanmu, turun-temurun harus ingat bahwa Allah Tuhan penyedia. Kita harus masuk di dalam langkah Allah. Allah tidak mempermainkan orang Israel. Allah menyelamatkan kita, dia pasti akan menyelamatkan. Bahkan sebelum masuk ke tanah perjanjian, dia telah memberitahukan bahwa kamu akan mempunyai hasil panen, kamu punya hasil panen dan ada penuaian, kamu akan ada panen pertama. Kalau tanpa penyediaan Allah tidak ada hasil panen. Ingatlah akan penyediaan Allah dan keselamatan Allah. Kemudian hari raya
Pentakosta di ayat 15, di mana hari raya bersyukur dan hari untuk memberi ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus menghitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Kamu akan ada hasil panen, bukan hanya panen pertama di hari raya sampai pada hari raya Pentakosta. Di sini juga kamu ada hasil panen. Di sini Allah mengajar mereka untuk memberikan korban persembahan, dan juga selain itu juga korban sajian, korban bahkan korban ujukan. Juga di situ juga menyatakan bahwa mereka ada 21, mereka juga menyatakan bahwa jangan melakukan satu pekerjaan yang berat, dan ini merupakan perayaan hari raya. Dan 22 hari raya ada dengan hasil tanah. Saya merasa hari raya itu raya Allah sangat manusiawi, dan ini bukan hanya memberi persembahan bagi Allah agar berkenan bagi Allah, tetapi anugerah Tuhan itu berkelimpahan. Bahkan di sini harus mengingat akan orang miskin dan orang-orang yang memerlukan atau orang-orang pendatang. Hari raya Allah ada hubungan dengan sesama, dan dikatakan pada waktu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepi, dan janganlah kau pungut apa yang ditinggalkan dari penuaianmu. Semuanya itu harus ditinggalkan bagi orang asing dan bagi orang miskin dan orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Di sini Allah mengingatkan kita bukan hanya di hari raya untuk merayakan dengan tetap mengingatkan dia, tetapi juga ada perayaan bersama dan masuk dalam perayaan ini. Dan juga Pentakosta di sini juga merupakan satu tanda bahwa di mana turunnya Roh Kudus, Allah menyediakan yang bagi orang yang merindukan. Walaupun kamu miskin atau kamu orang yang kekurangan, tetapi Roh Kudus merupakan satu hadiah. Setiap orang kamu bisa untuk menerima dan mengalami anugerah ini. Jadi pada hari Pentakosta ini kita harus seperti di kitab Rut, di hari raya Pentakosta kita harus mengingatkan orang-orang miskin bagi orang asing. Kalau kamu mengingatkan mereka, Allah mengingat akan kita, dan Allah akan memberkati kita dan bahkan Allah menyediakan hasil panenmu tak habis-habisnya. Bahkan di perjanjian baru juga merujukan bahwa Roh Kudus merupakan anugerah ini, dan pesan dari Roh Kudus kita beritakan, kita pekerjaan Roh Kudus bisa melampaui apa yang kita inginkan dan kita pikirkan, seperti gereja 611-25 tahun dengan pada berseru pada Roh Kudus. Setiap kita berseru pada Roh Kudus, baik kamu diberkati atau miskin, pada saat di dalam jiwamu kamu berseru, Allah melihat kita, bahkan Allah ingat akan kita. Dan di mana hari Pentakosta mengingatkan pada kita bahwa kita setiap tahun akan masuk di langkah hari raya ini. Orang miskin, orang yang kekurangan, mereka akan dikenyangkan. Demikian juga orang yang haus dalam kerohanian, mereka akan dipuaskan. Kemudian 23, yaitu di mana hari raya peniupan serunai dan hari raya pondok daun. Dikatakan ayat 24, katakan pada orang Israel, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari pertemuan penuh, diperingati dengan meniup serunai, yaitu hari pertemuan kudus. Ayat 27, akan tetapi pada tanggal 10 pada tanggal yang ke-7 pada hari perdamaian kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa.
dan mengadakan korban api-apian. Dan juga yang ayat 29, barang siapa tidak merendahkan diri dengan puasa harus dilenyapkan di antara sebangsanya. Dalam perayaan hari raya Pondok Daun dan hari raya peniupan terompet ini dimulai dengan merendahkan diri. Dan juga di sini spesial dikatakan jangan melakukan pekerjaan apapun, dan juga dikatakan kalau kamu tidak merendahkan diri kamu akan dibinasakan di tengah-tengah bangsanya. Dan di sini juga dikatakan ketetapan ini harus dilakukan turun-temurun untuk selama-lamanya. Dan di sini ada pesan dari Allah, janganlah kamu diberhentikan sampai pada kamu masuk di dalam golongan orang yang dilenyapkan. Dan terus untuk berulang kali Tuhan berkata untuk merendahkan diri. Sampai 1 bulan kemudian gereja kita akan masuk hari raya perdamaian dan juga hari raya peniupan trompet. Dan ini mengingatkan kita pentingnya hari raya perdamaian. Saya pernah ragu, bukankah kita percaya Tuhan, kita telah masuk dalam anugerah Tuhan, mengapa harus merayakan hari raya perdamaian? Bahkan di hari tahun 2009 sebagai orang Lewi untuk masuk di bulan tahun awal tahun, saya terus dalam hati saya bertanya, apakah dengan mengaku dosa akan dapat merasakan atau apakah sudah kebal? Saudara-saudari semua, setiap kita mengadakan hari raya penebusan dosa atau hari raya perdamaian, Roh Allah itu sangat jalan. Setiap rekan gereja berkumpul di sini bukan mengandalkan diri sendiri untuk dapat melakukan, bukan dengan memaksa keluar air mata atau menyesal, bukan demikian. Tetapi hari perdamaian di mana umat Allah berkumpul bersama, kita melihat rendah dirinya kita, dan juga kita dikuduskan segala pekerjaan tidak boleh kau lakukan, dan juga dengan haruslah merendahkan diri. Dan Allah membawa kita dalam hari perdamaian. Semakin kita dalam hari perdamaian, kita akan semakin dalam mengaku dosa kita. Setiap tahun kita masuk di hari ini, hanya di hari perdamaian ini kita bisa menerima anugerah pengampunan. Dan kemudian pada hari masuk di hari raya Pondok Daun, kita bisa masuk dalam perayaan dengan membawa ranting-ranting kayu. Kita bisa masuk dengan sukacita di hari raya itu. Di hari raya ingin saya berbagi, janganlah hal-hal ini menjadikan satu tradisi atau tahun lalu saya lakukan demikian dan kita lakukan demikian, tetapi kita harus menguduskan hari-hari itu. Poinnya yaitu di dalam 7 hari raya ini, di setiap hari ke-7 hari Sabat, apa yang Tuhan firmankan bagi umat ini, aku ada hubungan denganmu. Jangan lupa pada keselamatanku, jangan lupa pada anugerahku, jangan lupa pada kasih karuniamu. Orang mudah lupa. Jadi kita harus lebih lagi harus masuk dalam langkah Tuhan untuk merenungkan. Jangan takut dan berkata setiap tahun kita merayakan demikian dan menjenuhkan, tetapi ini adalah hari raya yang ditetapkan oleh Allah dan yang diperjanjian dengan Allah. Kalau kita suami ini seperti merayakan hari raya ulang tahun pernikahan, anniversary, dulunya saya tidak mengerti. Kalau orang yang pandai berkata, setiap hari aku mencintaimu, mengapa harus merayakan hari raya anniversary pernikahan? Tapi hari raya
untuk mengingatkan anniversary kita harus lakukan. Kalau kita tidak merayakan maka kita akan lupa. Bersyukur di hari raya kita dengan bersyukur pada pernikahan ini, dan kita harus bersikap yang baik terhadap pendamping hidup kita, dan terlebih lagi hari itu harus dikuduskan. Demikian juga hubungan dengan suami istri, dengan keluarga, demikian juga dengan hubungan dengan Allah. Kalau Allah mengumum kepada hari raya, kita harus berkumpul, harus mengingatkan kasih karunia-Mu. Kita mendengar firman Allah setiap hari tahun hari raya. Saudara-saudari semua, Allah tidak akan mengecewakan kita. Setiap tahun begitu banyak kesaktian, mungkin itu diberkati dalam persembahan, setiap tahun kita merayakan hari raya, kita selalu mendapatkan untuk kesaksian orang yang bisa memberikan tentang hari raya. Rupanya penyediaan dan janji Allah itu sangat nyata. Kiranya lewat pasal Imamat pasal 23 memperbaharui cara pikir kita. 1 bulan lagi kita akan merayakan hari raya yang besar ini. Sekarang kita dalam persiapan. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menciptakan kita. Dia ingin agar di hari raya mengadakan pertemuan dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan mari kita bersama menyembah Allah Tuhan kita, agar kita bersabar. Tuhan mempersiapkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita masuk dalam langkah-langkah Tuhan.
Tuhan Yesus, kami 在前呢，bersyukur 讓我哋 terima 更 kasih 深地 lewat 去經歷你， hari 與你 raya 相遇。 hari 我 raya 哋 kami 弟 lebih 兄姊妹， dalam 我哋一齊 lagi 獻上 untuk 感恩 mengadakan 俾我哋嘅神，因為 tunggu 神 tunggu 將自己 hari kita saudara semua kita bersyukur sebab hari raya ini diberikan Allah kepada kita dan juga ada ikatan dengan kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Setiap hari raya ini merujuk pada hubungan Engkau dengan Engkau. Dan setiap hari raya kami merenungkan keselamatan-Mu dan perjadian bagi kami dan juga bimbingan-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Saudara-saudari semua, kita kembali merenungkan hari raya ini. Kita bisa memberikan hari raya ini. Ada beberapa hari raya yang penting kita bersama, kita menghafal hari-hari raya ini. Pertama yaitu hari raya Sabat. Di hari raya Sabat, di setiap hari kebaktian utama kita harus serius untuk merayakan hari raya. Dan kedua, hari raya Paskah, di mana Allah menyelamatkan hidup kita dan bukan hanya menyelamatkan orang Israel dan juga orang rumah kita. Kita harus mengingatnya. Dan juga tiga hari raya panen pertama, hari raya Pentakosta, di mana hari raya Pentakosta kita Roh kita dipenuhi. Setiap hari kita dipenuhi dengan Roh Kudus keempat, yaitu hari raya perdamaian, di mana hari raya perdamaian ada kalanya kita tidak serius mengaku dosa, bahkan aku telah mengakunya. Bahkan Tuhan berkata hari pendamaian sangat penting, dan setiap minggu kita datang di hadapan Tuhan dan juga kita mengingat kembali akan rendahnya kita setelah hari raya perdamaian, kemudian hari raya Pondok Daun, di mana dengan penuh bersukaria melewati. Dan sangat penting, mari kita bisa di dalam hati kita, adakah hari-hari raya ini kita meninggalkannya. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita di hari raya ini ada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, setiap hari raya kami mengingat di mana Engkau memberikan kepada kami di hari Sabat, hari Paskah, hari raya hasil Pentakosta, hari raya ini hasil panen pertama. Setelah hari perdamaian dan juga pernah kami kirim sehari raya Engkau di dalam hati kami dan mengingatkan Engkau. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan gereja 611 untuk kami memulihkan hari-hari raya Tuhan. Di dalam hari raya kami melihat karya-Mu Tuhan, dan juga saya mengundang saudara semua untuk doa-doaan. Kita ada kamu bersyukur yang sangat berkesan bagimu, dan juga kita saling berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.
讚美你。主啊，你每一年讓我哋能夠過呢一啲節期，神啊，呢度都係一個恩典，呢個咧係神我哋同你一齊嘅約會。主，我哋今日再一次嚟到你嘅面前，主，我哋嘅心咧係對準你噶。主啊，耶和華每一個節期咧都係屬於你噶。弟兄姊妹，我哋一齊去起身，我哋一齊咧去禱告，我哋嘅心咧單單去喺神嘅身上。主啊，每一個嘅節期都係你先係主角啊！主耶和華，你先至係嗰個主角啊！神，我哋話我哋每一日咧都要嚟到你嘅面前。係啊，主，我哋要紀念每一個嘅節期。主啊，每一個節期咧都係真係好重要，但係神啊，孩子再一次嚟到你嘅面前。主，我哋都向你承認，你要我哋守去安息。Sensei mengaku kami seringkali tidak merayakan hari Sabat. Kami sibuk, tidak serius, dan juga oleh karena kepelundaran ekonomi kami mengaku kami tidak merayakan hari Sabat. Tuhan, mohon kami ampunilah kami, bahkan kami bisa lalai, bahkan juga oleh karena keperluan hidup kami lupa akan perjanjian Tuhan. Kami datang kembali kepada Engkau, pulihkan hati kami agar kami hanya tertuju kepada Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, bukan hanya sebagai tradisi kami merayakan hari, tetapi kami fokus kepada dalam Engkau. Kami mengingat akan hasil karyamu, agar kami tidak lupa, dan setiap hari raya kami ada hubungan dengan Engkau, dan setiap hari raya kami dapat merasakan hadirat-Mu. Setiap minggu kami merayakan hari Sabat, agar Engkau pulihkan kami di dalam langkah penciptaan-Mu dan mengingat akan penebusan keselamatan-Mu, dan agar kami setiap tahun merayakan hari raya, agar kami jangan lupa akan titik terendah hidup kami, dan Engkaulah menyelamatkan kami. Bisa saja untuk mati, tetapi oleh karena kasih dan pilihan-Mu Engkau memilih orang Israel. Dengan demikian setelah merayakan hari raya untuk mengingatkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari raya Pentakosta sehingga kami bisa merayakannya. Terima kasih akan Roh Kudus agar kami bisa hidup dalam kemerdekaan. Kami tidak terikat pada tradisi atau bingkai-bingkai. Kami bisa bebas oleh karena Roh Kudus Engkau datang mengajar kami dan mengingatkan kami dan menolong kami. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kami setiap tahun punya anugerah untuk merayakan hari raya perdamaian, dan sedang setiap tahun kami bisa kembali mengoreksi diri kami sendiri akan dosa-dosa kami, dan kami mengaku kami tidak berdaya, kami selalu berbuat dosa. Tetapi di dalam hari perdamaian ini kami mengingatkan Engkau, di mana Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk menebus segala dosa kami. Dan juga Tuhan kami, dan di hari raya Pondok dan kami bersyukur mengingatkan akan Engkau lahir untuk menyelamatkan kami. Dan terima kasih Tuhan, agar kami bersama bersukaria mengingatkan akan penciptaan dan penyediaan Tuhan. Engkau menyertakan kami, bersyukur dan terima kasih.
耶稣，我们赞美你，因为你的爱已经 Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau, tangan-Mu yang dengan yang berlubang tidak menjatuhkan dosa-dosa kami. Saudara-saudara kami, dalam nama-Mu memberkati semua saudara-saudara kami semua dimanapun kami berada, Tuhan. Saudara-saudari semua, dalam nama Yesus memberkati-Mu pada saat setiap minggu kamu merayakan hari raya, hari Sabat Tuhan, kamu selalu merenungkan bahwa Tuhanlah penciptamu, kamu dikasihi, kamu dipilih. Dalam hidupmu tidak percaya diri dan mengasihi diri sendiri, hidupmu berkelimpahan. Dalam nama Yesus memberkatimu yang di luar atau pada saat mencari pekerjaan yang sulit, bahkan dalam kesulitan ekonomi, dalam nama Yesus memberkatimu. Kamu akan tahu bahwa Tuhanlah penciptamu, Dia juga penyediamu, yang menyediakan. Tuhan menyediakan bagimu, Dia mengasihimu. Tuhan akan dalam nama Yesus menciptakanmu, bukan hanya merayakan hari raya Paskah, kamu ingat bahwa Tuhan yang menyelamatkan, tapi kamu selalu ingat di dalam kamu dan aku, dalam hidup kita masa lalu selalu begitu rusak, dalam penderitaan kebenaran, di dalam penderitaan ini, dalam kita mengingat bahwa Tuhanlah penyelamat. Dialah yang menyelamatkan kita dengan tangannya yang lubang, Dialah menyelamatkan kita. Dan juga dalam Yesus selalu dengan dalam memberkati kamu, diterangi oleh Roh Kudus. Kamu orang yang selalu disertai dengan Roh Kudus. Di mana kamu berada, membawa mujizat. Di mana kamu berada, tempat itu membawakan juga hadirat Tuhan, bahkan lebih lagi memberkatimu. Dan nama Yesus, kamu tidak akan mundur. Dan dalam nama Yesus memberkatimu, kamu orang yang penuh dengan belas kasihan dan juga bersedia menolong dan memberi orang-orang yang memerlukan keperluan. Dan nama Yesus memberkatimu, oleh karena berbelas kasihan pada orang miskin, demikian kamu telah mengetahui Tuhan pasti akan mengingat dan Tuhan akan memberi upahmu. Bahkan di dalam hidupmu bendahara surga terbuka bagimu, yang mencurahkan berkat surgawi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam keturunanmu. Pada saat kamu berbelas kepada orang miskin, Tuhan akan berbelas kepadamu, bahkan memberi lebih diberkati. Pada saat kamu bersedia untuk memberi, maka Tuhan memberikan lebih banyak lagi yang kamu berikan, yaitu kasih karunia. Bahkan Tuhan akan demikian juga Tuhan memberkatimu, bukan hanya di hari raya perdamaian kamu baru bisa untuk mengaku dosa, tetapi setiap hari, sebelum kamu tidur 10 menit kamu bisa mengoreksi diri dan bahkan pada saat Roh Kudusmu menerang di mana berdosa, kita bersedia untuk mengaku, bahkan tidak menunda-nunda. Dan dalam Yesus memberkati pada saat kita mengaku dosa, bukan membawa tuduhan. Kita tidak menuduh orang lain, tetapi mungkin berkata, mengapa aku berdosa, masih banyak orang lain yang berdosa. Aku dalam Yesus memberkati, termasuk diriku sendiri. Di saat kita mengaku dosa, kita tidak menjatuhkan hukuman bagi orang lain, dan juga kita tidak menuduh orang lain. Pada saat kita mengaku dosa, kita tidak menghakimi orang belum mengaku dosa, bahkan dosa dia lebih banyak dari kita. Tetapi Tuhan ampunilah, berbelas kasihan kepada aku orang yang berdosa ini. Ya Tuhanku, belas kasihan kepada aku yang orang yang berdosa ini. Kita tidak ada satupun kita dalam kekudus kita tunggu berdiri. Dalam nama Yesus aku berkatamu di dalam terang arah untuk mengoreksi diri sendiri, perkara diri sendiri, bukan hidup tidak terus untuk hidup
dalam tuduhan diri sendiri itu adalah salah. Dan pada saat kamu mengaku, Tuhan menghapuskan dan juga mengampuni dosamu. Di hari raya dalam nama Yesus, di hari raya Pondok Daun, di mana ada memberkati hari kalian Yesus, atau hari yang berkelimpahan dalam titik bertindak. Dalam nama Yesus memberkati bukan hanya di hari raya Pondok Daun, bukan hanya hari itu kamu memberikan persembahan yang tidak tertinggal, tetapi setiap hari kamu berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu Tuhan. Titik persembahan adalah diriku sendiri. Aku persembahkan diriku sendiri di atas mezbahmu untuk Engkau kuduskan. Engkau akan setiap hari berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah korban persembahan bagimu. Setiap hari aku persembahkan, aku berkata kepada Engkau, aku mengasihimu dan mengikuti Engkau. Sekali mempersembahkan tidak akan diambil kembali. Dalam nama Yesus memberkati, bukan hanya merayakan 5 hari raya ini kamu bisa melakukan hari raya ini, kamu merasakan seharusnya dilakukan, tetapi setiap hari, kapan saja, di mana Roh Kudus menerangmu, kamu yang harus kamu lakukan. Demikian memberkati pada saat kamu bersedia Tuhan sebagai pusat bagimu pada titik tertinggi dalam hidupmu, pasti akan naik tidak turun, diberkati dan diberkati lagi. Dalam nama Yesus memberkatimu, dalam nama Yesus Kristus berdoa, amin.